Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu kembali dengan saya, Ratna Triastuti, dosen dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan hari ini teman-teman, kita kembali untuk melakukan praktek laboratorium dengan topik manajemen perilaku kekerasan yang kita akan memberikan contoh pada SP1 pada pasien. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kami berharap teman-teman nanti bisa memahami terkait dengan manajemen perilaku kekerasan itu sendiri, kemudian mampu mengaplikasikan cara manajemen perilaku kekerasan. Untuk memahami bagaimana praktikum laboratorium ini, tentu saja teman-teman harus tahu dasar teorinya yang terkait dengan manajemen perilaku kekerasan. Baik, kita mulai dari pengertiannya. Dari pengertiannya, topik ini adalah manajemen perilaku kekerasan merupakan suatu tindakan di mana untuk mengatasi permasalahan klien dengan perilaku kekerasan. Adapun indikasi yang bisa kita lakukan yaitu pada pasien dengan perilaku kekerasan, bahan dan alat yang kita butuhkan dalam tindakan ini tentu saja adalah ballpoint dan jadwal kegiatan harian klien. Langkah-langkah kegiatan yang bisa kita lakukan meliputi tahap persiapan dan juga tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, teman-teman bisa membaca catatan medis pasien terlebih dahulu, kemudian membuat kontrak dengan pasien, ya. Jadi ini diperlukan sekali agar pasien juga siap ketika kita melakukan tindakan nanti. Kemudian jangan lupa teman-teman juga harus menyiapkan peralatan. Pada tahap pelaksanaan nanti terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pada tahap orientasi, kerja, dan juga terminasi. Pada tahap orientasi, teman-teman harus bisa memberikan salam, ya, memperkenalkan diri agar nanti klien juga bisa memahami siapa diri kita ini, kemudian tujuannya bagaimana, ya, jelas menjelaskan tujuan tindakan, menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan, dan juga menjelaskan kontrak waktu pelaksanaan. Pada fase kerja, teman-teman jangan lupa mencuci tangan, kemudian membaca basmalah, mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan, tanda dan gejala perilaku kekerasan, identifikasi perilaku kekerasan yang dilakukan, kemudian mengidentifikasi akibat perilaku kekerasan, menyebutkan cara mengontrol perilaku kekerasan, membantu pasien mempraktekkan latihan cara mengontrol fisik 1, menganjurkan pasien memasukkan latihan ke kegiatan harian, merapikan pasien dan alat-alat, dan juga cuci tangan. Pada tahap terminasi, teman-teman nanti bisa melakukan evaluasi subjektif dan objektif, menyampaikan rencana tindak lanjut, menyampaikan kontrak, dan mendoakan pasien, dan yang terakhir tentu saja adalah berpamitan. Nah, itu teman-teman dasar teori yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita nanti melakukan praktek untuk interaksi dengan pasien. Nah, selanjutnya teman-teman nanti bisa melihat, ya, bagaimana cara kami untuk mempraktekkan tindakan ini. Silakan dilihat dan dipahami bersama. Assalamualaikum. Ya, Mbak, perkenalkan saya Ratna Triastuti. Saya suka dipanggil Nana, ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan permasalahan yang Mbak alami, ya. Ya. Mbak suka dipanggil Mbak atau siapa? Mbak. Mbak, ya, oke. Mbak, tujuan saya datang ke sini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang Mbak alami, dan nanti saya akan ajarkan relaksasi untuk mengatasi hal yang Mbak alami, nggih? Oh iya. Bagaimana perasaannya Mbak hari ini? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Ya, nanti dalam saya lihat di catatan itu Mbak masih suka marah-marah, ya? Iya. Baik, nggak apa-apa Mbak. Nanti kita akan berbincang-bincang permasalahan
waktunya kurang lebih 5-7 menit bisa Mbak? Bisa Bu. Bisa. Oke. Baik, kita mulai sekarang nih. Oke. Mbak bisa dijelaskan apa yang dialami Mbak saat ini? Ini yang masih keras tuh marah-marah. Terus nanti kalau marah-marah tuh bawaannya suka banget teriak-teriak. Terus semua orang kena semprot marah-marah. Ya, oke. Mbak tahu nggak apa yang menjadi permasalahan Mbak ini? Marah-marahnya apa yang menyebabkan Mbak marah-marah? Itu sih masih suka keinget sama pacar saya yang ninggalin saya. Ya, berarti yang menyebabkan Mbak marah-marah adalah karena ditinggal pacarnya ya? Iya. Oke. Kalau Mbak marah-marah, apa yang dirasakan Mbak? Perubahan yang ada di diri, tanda-tandanya apa kalau Mbak marah-marah? Suka lebih deg-degan, terus tangannya keringat dingin. Terus apa memerah gitu Iya, ya? iya. Terus selain itu Mbak ada lagi yang itu sininya jadi otot-ototnya kencang. Tegang, iya, Ya, tegang. Oke, baik. Berarti kalau marah-marah Mbak tegang, kemudian keluar dingin, terus rahangnya kencang kaku gitu ya Mbak, memerah ya. Oke, itu tanda-tanda ketika Mbak marah-marah. Oke. Ya. Baik, Mbak berarti sudah tahu terkait dengan apa yang menyebabkan Mbak marah-marah dan tanda-tandanya apa saja gitu ya. Tadi sudah disebutkan. Oke. Kalau pas Mbak marah-marah, apa yang Mbak lakukan? Saya lebih milih berdiam diri sendiri sih Bu. Baik. Terus nanti Mbak marahnya sukanya marah sama siapa? Sama orang yang ketemu saya marahin. Baik, itu yang Mbak alami nggih saat ini. Nah, saya akan mengajarkan Mbak ada beberapa cara untuk mengatasi marah yang Mbak alami ya. Yang pertama adalah Mbak bisa dengan namanya relaksasi nafas dalam. Nanti menghirup udara lewat hidung, ditahan, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Yang kedua Mbak bisa berbicara asertif ya, jadi berbicara kepada orang kalau Mbak itu marah tapi dengan kalimat yang bagus. Aku tidak suka loh, aku nggak suka kamu bilang seperti itu ya, gitu ya. Nah, kemudian Mbak bisa melakukan mengalihkan dengan aktivitas lain. Jadi kalau Mbak marah, Mbak bisa melakukan aktivitas seperti mencuci, mengepel dan lain-lain. Kemudian yang keempat nanti Mbak bisa minum obat. Jadi untuk mengurangi marah itu bisa minum obat. Yang terakhir adalah Mbak bisa dengan ketika marah dengan tindakan yaitu menggunakan spiritual ya, yaitu untuk berdoa istighfar, astagfirullahaladzim. Itu kalau muslim ya Mbak ya. Nah, kalau yang non muslim mungkin bisa ya Tuhan lindungi aku. Nah, sekarang saya akan ajarkan cara untuk mengatasi marahnya dengan relaksasi nafas dalam ya. Jadi nanti Mbak bisa berdiri ya, kalau pas marah nih deg-degan, keringat dingin, Mbak sudah mulai merasakan tanda-tanda itu, Mbak bisa berdiri ya. Kemudian tarik nafas dalam 3 kali, nanti lewat hidung, kemudian ditahan, dihembuskan. Ya, itu caranya ya. Saya ajarkan ya Mbak. Berdiri ya, terus tarik nafas dalam. Seperti itu ya Mbak. Atau Mbak bisa dengan duduk ya, duduk seperti ini ya, duduk, kemudian tarik nafas dalam 3 kali, tahan, hembuskan, gitu ya. Seperti ini. Gitu ya. Coba Mbak praktek.
Ya, bagus sekali Mbak. Mbak sudah bisa mempraktekkan cara relaksasi nafas dalam untuk mengatasi marahnya. Oh iya iya. Bagaimana perasaannya Mbak setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Merasa lebih enteng. Alhamdulillah ya. Tadi kita berbincang-bincang tentang apa Mbak? Tentang cara mengatasi apabila sedang marah. Ya, tadi langkahnya apa namanya? Tekniknya Eh, Nafas, mengatur nafas. relaksasi nafas. Bagus sekali ini Mbak. Mbak sudah bisa mengingat dan juga melakukan ya tindakan tersebut. Ya, nanti mau berlatih jam berapa Mbak? Ini kita tulis di sini. Mbak coba dituliskan di sini ya. Ya. Oh iya. Mau latihan jam 10 ya. Tiap jam 10 pagi Mbak latihan. Kalau itu untuk latihan jam 10 pagi ya, sehari 1 kali enggak apa-apa. Tapi lebih baik Mbak bisa melakukan 1 sampai 2 kali sehari ya. Oh iya. Jadi kalau marah itu Mbak langsung sudah bisa mempraktekkan. Ya, baik Mbak, tadi sudah selesai yang kita ajarkan. Besok kita bisa bertemu lagi kapan ya Mbak? Jam 10. Jam 10 ya. Di mana Mbak? Di sini. Di sana. Ya di sini ya. Lupa. Oke. Baik, di sini jam 10. Besok kita akan mempraktekkan cara yang lain ya, yaitu cara mengatasi marah dengan berbicara langsung atau teknik asertif ya Mbak ya. Ya, baik, kalau begitu permisi Mbak, silakan istirahat. Saya doakan dulu. Allahumma rabbana si hati basa isbi antasafi la sifa